Rusia makin perkasa. Selain mendapat dukungan Indonesia untuk melawan NATO, negara dari benua Amerika ini juga ikut dukung Rusia karena sudah tak sepaham dengan AS. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat karena kekhawatiran bahwa Rusia dapat meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Rusia telah berulang kali membantah memiliki rencana untuk menyerang bekas tetangga Sovietnya dan telah mengeluarkan serangkaian tuntutan yang berkaitan dengan NATO dan pergerakannya di Eropa Timur. Sekarang Presiden Indonesia Jokowi telah memberikan dukungannya di balik proposal tersebut. Jadi, mengapa sebenarnya Indonesia mendukung tuntutan Rusia? Pada hari Jumat, Moskow dan Jakarta mengeluarkan pernyataan bersama yang menguraikan kesepakatan mereka tentang sejumlah masalah yang dihadapi negara masing-masing. Pernyataan itu dirilis setelah kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke Moskow. Dalam pernyataan itu, Indonesia mengatakan setuju dengan sikap Rusia yang menentang ekspansi NATO yang lebih besar di Eropa. Secara khusus, kedua negara menuduh NATO mendukung ideologi perang dingin. Dukungan Indonesia datang ketika hubungan antara Rusia dan Barat terus tegang karena situasi di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Rusia ditempatkan di berbagai titik di sepanjang perbatasan kedua negara, meningkatkan kekhawatiran akan serangan yang akan segera terjadi. Pernyataan bersama yang panjang itu tidak merujuk langsung ke Ukraina, tetapi NATO disebutkan dalam beberapa kesempatan. Sebagai bagian dari daftar tuntutan yang dikeluarkan oleh Putin ke Barat tahun lalu, dia menginginkan jaminan bahwa NATO tidak akan pernah mengasimilasi Ukraina sebagai anggota. Mengapa Indonesia menawarkan dukungannya? Menjelang akhir tahun, Indonesia meningkatkan tingkat keterlibatannya dengan Australia, negara kepulauan yang terletak di lepas pantai daratan Indonesia. Secara teratur menerbangkan jet militer ke zona pertahanan pulau itu. Indonesia memandang Australia sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan dipersatukan kembali dengan daratan. Sampai saat ini AS dan beberapa negara barat lainnya secara lisan menentang apa yang mereka pandang sebagai provokasi Indonesia. Dengan peringatan AS akan membela kepentingan Australia jika terjadi serangan. Dalam pernyataan bersama itu, Rusia mendukung kebijakan satu Indonesia yang menegaskan bahwa suatu hari nanti Indonesia akan memberi lagi atas Australia. Presiden Indonesia Jokowi dapat melihat dukungan Rusia sebagai cara untuk memperkuat sikap negaranya sendiri di panggung internasional. Selain itu, kedua negara mengatakan mereka sangat prihatin atas aliansi AUKUS yang diumumkan tahun lalu. Fakta antara Inggris, AS, dan Australia akan melihat yang terakhir, membangun kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Namun, Indonesia melihat aliansi itu sebagai cara untuk melawan kepentingannya sendiri di Pulau Pasir. Alberto Fernandez mengatakan negaranya harus meninggalkan ketergantungan ekonominya pada AS dan dana moneter internasional, tujuan di mana Rusia memiliki tempat yang sangat penting. Proposal Argentina datang pada saat yang kritis bagi Kremlin di panggung global. Dengan kekhawatiran itu mungkin meluncurkan serangan terhadap Ukraina yang meningkat. Fernandez memberitahu Putin, konteksnya sangat menguntungkan untuk hubungan yang lebih erat antara Rusia dan Argentina. Kita harus melihat bagaimana Argentina bisa menjadi pintu gerbang Rusia di Amerika Latin, sehingga Rusia bisa masuk dengan cara yang lebih menentukan. Argentina harus berhenti bergantung pada IMF dan Amerika Serikat, dan itu harus membuka jalan ke tempat lain, dan disitulah saya pikir Rusia memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin Rusia yang menegaskan keinginan politiknya untuk mengkonsolidasikan hubungan strategis antara Moskow dan Buenos Aires mengklaim pertukaran pandangan tentang masalah global dan regional menunjukkan bahwa Rusia dan Argentina memiliki posisi yang sama atau identik dalam banyak masalah. Negara-negara kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum internasional, kedaulatan, kemerdekaan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara masing-masing. Sebagai Presiden Argentina membuat tawaran, lebih dari 100.000 tentara Rusia, tank, artileri, dan rudal tetap berada di dekat perbatasan Ukraina. Minat untuk mengasosiasikan dirinya dengan Rusia jarang terjadi, karena niat nyata Kremlin untuk menyerang tetangganya yang telah mengakibatkan sebagian besar Barat menunjukkan dukungan untuk Kiev sambil mengancam Moskow dengan sanksi. Setelah pertemuan Kamis, di mana Putin berterima kasih kepada Fernandez atas penggunaan luas vaksin virus corona Sputnik V Rusia di Argentina. Kedua pemimpin makan siang pribadi bersama. Putin mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan, "Saya ingin menekankan bahwa Rusia dan Argentina mempertahankan kerjasama yang produktif dalam memerangi penyebaran virus corona." Argentina adalah negara pertama di belahan barat yang mendaftarkan vaksin Sputnik V Rusia. Rusia telah memasuk Argentina dengan hampir 15 juta dosis vaksin. Selain itu, sebuah perusahaan farmasi Argentina telah memproduksi lebih dari 6 juta dosis di Provinsi Buenos Aires, di mana produksi lokal vaksin Rusia berbasis. Pengumuman penguatan hubungan mereka menyusul kesepakatan terobosan antara negara Amerika Latin dan IMF pekan lalu. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan siaga baru senilai 44,5 miliar dolar yang akan membantu Argentina dengan pinjaman yang tidak dapat dibayar kembali.
Perang urat syaraf antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin sering terjadi, terutama saat menyerang pembelian jet tempur Su-35. Di sisi lain, Rusia yang juga menjadi seteru Amerika lainnya, dengan tegas Rusia menolak bergabung dengan aliansi anti-NKRI dalam sejumlah laporan. FIFA Militer menginformasikan Amerika menuding Indonesia sengaja melancarkan pembelian Su-35 untuk mengklaim sejumlah titik perbatasan di kawasan tersebut. Sementara Indonesia menyebut Amerika sengaja menyebar kebencian terhadap Jakarta dengan semua tuduhan tak berdasar. Perseteruan antara Indonesia dan Amerika semakin meruncing setelah Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyerukan sejumlah negara untuk membentuk aliansi anti-NKRI. Bukan cuma itu, dalam pernyataannya Pompeo meminta Rusia untuk bergabung dengan Amerika untuk melawan Indonesia. Hal ini dilakukan Pompeo untuk mendesak Indonesia bergabung dengan aliansi NATO. Akan tetapi, permintaan Pompeo itu ditolak mentah oleh Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra bagi Rusia, mitra kami. Hubungan kemitraan khusus, ucap Peskov dikutip FIFA Militer beberapa hari lalu. Peskov juga memberikan pernyataan yang dengan gamblang menyebut bahwa hubungan Rusia dan Amerika tengah berada dalam titik terendah. Bukan cuma dalam hal hubungan bilateral, namun juga dalam urusan multilateral, terutama dalam masalah kontrol senjata nuklir. Hubungan kami dan Amerika masih berada pada titik terendah. Situasinya sangat buruk, baik dalam hal hubungan bilateral dan tanggung jawab kedua negara untuk urusan multilateral, yang terutama dalam masalah kontrol senjata dan stabilitas strategis, ujar Peskov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Perang Dunia III semakin di depan mata, kapal induk jadi alutsista penting, punya siapa paling bahaya.